khutbah Jumat siang tadi di masjid eh, di ujung desa ini, masjid kecil. Ya, saya kalkulasi sekilas itu jamaahnya sepertinya tidak lebih dari 50 karena eh, dilihat dari karpet yang ada kapling-kapling sajadahnya itu saya hitung sekitar 13, kemudian ada 3 saf, berarti ya kurang lebih 39 plus eh, imamnya, jadi ya mungkin sekitar 40, tidak lebih dari 50. Cuma yang eh, tema yang dibawakan tadi oleh pengkhotbah itu masih seputar eh, peristiwa Idul Kurban, itu menceritakan tentang Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Eh, Esensi dari khotbah tadi itu saya garis bawahi ada dua hal, yaitu eh, pengorbanan dan kesabaran. Kemudian saya pulang eh, ke rumah saudara saya yang sedang saya gunakan untuk eh, ngobrol. Itu kok tiba-tiba kok terlintas dalam pikiran saya untuk membuka berapa kurs rupiah hari ini. Ternyata eh, mengkhawatirkan, sudah tembus 16.400 sekian kalau per hari ini, siang tadi ya. Tidak tahu sekarang berapa. eh, ini tentu membuat kita khawatir, karena bagaimanapun komponen impor kita yang eh, masih sangat menyebar di beberapa produk. eh, Jangankan produk yang sifatnya high teknologi, yang ada di dapur ini seperti tempe itu eh, kedelainya juga impor, sehingga kenaikan dolar tentu akan berpengaruh sampai ke dapur ya. Apa hubungannya dengan isi khutbah tadi yang kalau kita simpulkan itu menekankan adanya kesabaran dan eh, pengorbanan ya. Kemudian saya meloncat dari dua situasi tersebut ya, kurs dolar yang meningkat, kemudian isi khutbah tadi yang menekankan adanya kesabaran dan pengorbanan. Itu kemudian saya melihat fenomena politik yang diwarnai oleh ini, menurut persepsi saya itu sepertinya move politik itu kurang mencerminkan adanya kesabaran dan eh, pengorbanan. Kalau pada ngobrolan saya yang lalu, itu pengorbanan kalau itu menyangkut posisi jabatan publik, itu bagaimana menempatkan kepentingan yang sifatnya individu, pribadi, kelompok, itu eh, harus berada di bawah kepentingan eh, yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara. Nah, kalau kita lihat belum kabinet eh, terbentuk, itu sudah pos-pos strategis secara ekonomi itu sudah menjadi ya semacam kapling-kapling yang kalau itu kita nilai apakah itu pertimbangan pragmatis atau ya, idealis, tentu nuansanya lebih ke pragmatis. Juga pernah kita singgung kemarin, misalnya komisaris BSI itu diisi oleh politisi dari partai. Tentu ini
sulit kita membayangkan itu adalah kepentingan yang skupnya luas. Artinya itu menunjukkan bahwa kita kurang dimensi pengorbanan. Artinya kalau misalnya saya punya power untuk menempatkan beberapa orang, tetapi itu hanya menguntungkan kelompok saya, partai saya, maka tentu pada saat yang sama saya mengabaikan kepentingan yang lebih luas. Ya, kalau mau sabar untuk menduduki posisi-posisi yang memang diinginkan, ya ikutilah prosedur yang, ya kalau itu di dunia bisnis, meskipun itu BUMN, tetap harus memenuhi kriteria yang relevan, yaitu profesionalisme. Jadi kalau misalnya ada unsur partai yang ingin masuk ke dunia usaha, dalam hal ini BUMN, ya tentunya harus sabar mengikuti kriteria profesionalisme gitu ya. Ya kalau tidak memenuhi kriteria profesionalisme, maka ya harus sabar untuk berada di luar jajaran, baik itu direksi maupun komisaris ya. Jadi ya saya tidak tahu kenapa dari Jumatan kemudian melihat kurs hari ini, saya membayangkan sesuatu yang kurang menyenangkan di kehidupan ekonomi, kemudian diwarnai dengan peristiwa-peristiwa politik yang kurang mendukung adanya kesabaran dan pengorbanan sebagaimana disarikan oleh khotbah Jumat di desa yang kecil, musala yang kecil itu. Kita harus merenungkan kembali tentang arah perjalanan bangsa ke depan. Salam konstitusi.